Wow. Fitur makin lengkap, harga makin murah. Kenapa bisa gitu? Check this out. Ini namanya teknik manual tanpa editing. Mempermudah editor. Mempermudah editor. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif Channel otomotif paling hai ya guys. Gue sekarang lagi ada di Mitsubishi Pusat Sun Motor Matraman di tengah kota. Yang mau datang ke sini boleh langsung kontak Om Tommy aja gitu guys. Yoi, kata-kata hari ini ada nggak? Kalau pengen kelihatan ganteng, bergaulah dengan orang jelek. Wow, selebeu. Wow. Aduh. Ini kelihatan sih, gue geser dulu kali ya. Geser yang jauh, yang jauh. Itu. Terus. Itu. Terus. Udah. Nah, di antara balon ya. Wah. Karena begitu cerianya di Mitsubishi Pusat ini, men. Wow. Wah. Agar lebih ceria, gue pengen teman-teman denger dulu nih promo dan potongan harga dari mobil ini dari Om Tommy. Ayo. Nah guys, kita langsung ngobrol aja nih sama jagoannya sini di Sun Motor Mitsubishi Pusat Matraman. Om Tommy. Siap, halo. The White Ranger. Ranger putih. Ranger pas bajunya putih. Iya, karena baju putih. Oke Om, gue mau langsung nanya aja deh. OTR-nya berapa? Ini X-Force Ultimate di 418 300. X-Force tertinggi ya? Di atasnya dia ada lagi. Oh, yang DS di atasnya? Yang DS. Ini non DS? Jadi ini jatuhnya tengah-tengah sih. Oh, ini yang tengah? Betul. Yang sama DS berapa yang DS? Yang DS 426. Nah, gue mau cari value yang lebih lagi. Unit 2024-nya masih ada nggak? Yang X-Force Ultimate nih 2024 terbatas Om. Masih ada? Tapi masih ada. Tapi Untuk terbatas. apa aja? Untuk yang Ultimate? Untuk yang Ultimate sama DS, Exit juga ada sih. Barangnya masih ada di tempat lain, belum tentu ada nih soalnya. Di sini masih ada di pusat guys. Ya namanya juga pusat ya. Emang diskonnya gede ya? Kan gede. Normalnya aja diskonnya segede itu. Betul. Apalagi unit 2024. 2024. Gede. Kasih kisi-kisi Om. Ini ya di 70-an dapat. Bisa lebih lagi? Bisa, langsung tanyain Tommy aja. Oh. Japri aja langsung. Oh, jarang-jarang kan nominal diskonnya disebutin gitu. Ya mungkin kalau ada yang mau nego sampai 3 digit tuh. Di bawah ini mungkin ya, yang Exit Om. Itu beneran? Itu beneran. Guys, itu bilangnya nyaris 100 juta. Gile, pokoknya teman-teman langsung kontak Om Tommy aja deh untuk lebih jelas ya. Termasuk gue mau nanya nih Om, selain X-Force, yang 2024-nya masih ada apa aja? Expander masih ada nggak? Expander ada. Ultimate sama Expander Cross. Masih ada juga? Masih ada juga, tapi sama Om. Nggak banyak. Ini bagus nih value-nya nih, langsung ke kontak Om Tommy deh. Sekalian gue mau nanya masalah promo kreditnya. Kayak biasa sih Om ya, ini di DP 10% bisa. 10%-nya berapa nih? 10% langsung setelah dipotong diskon lah. Sebenarnya ini 10% tanpa DP sih, booking fee aja 2 juta. Mobil hampir setengah M, ya kan? Tapi bisa tanpa DP. Tanpa DP. Jadi kalau ngomongin DP minim, udah nggak main. Tanpa DP guys. Booking fee aja 2 Booking juta. fee aja. Langsung Om Tommy ini di pusat yang beda dari cara mainnya. Betul. Terus, apalagi Om? Kayak tenor-tenor panjang gitu? Tenor sampai 8 tahun paling panjang. Itu juga bisa? Itu juga bisa. Yang bunga-bunga 0%? Bunga-bunga 0% bisa 1 sampai 2 tahun. Nah ini bagus juga kalau sampai 2 tahun, jadi teman-teman bayarnya nggak terlalu ngap ya? Betul. Dia ada Smart Cash nih, program Smart Cash. Nah boleh tuh dijelasin. Jadi cash rasa cicil. Kan harga OTR berapa nih? 418 ya kan? Yes. DP minimalnya 55% Om. Keluar tuh DP minimal 55%-nya, terus keluar juga angsurannya. Nah angsuran dikali ke DP itu harga OTR. Kalau di total sebenarnya kayak teman-teman beli cash cuman di breakdown setahun. Betul, iya. Nggak kena bunga lagi. Nggak kena bunga, dapat asuransi all risk sama free biaya admin. Gokil sini langsung kata Om ini di pusat beda di cara mainnya goks. Gue mau nanya Om, kalau teman-teman yang tadi kan DP-nya harus 55% lah gede ya. Kalau ada teman-teman yang DP-nya mungkin sanggupnya di 25%, 30% maksimal, tapi pengen dapat rate minim tuh bisa ya? Bisa. Tenor 35 tahun. 35 tahun bisa. Bisa ya? Bisa. Nah itu juga sama guys, jadi kelebihan bayarnya tipis banget. Tipis, betul. Tipis banget. Itu gue sih saranin yang itu kalau teman-teman nggak mau jor-joran di DP semuanya ya, bisa pakai cara itu. Tapi apapun itu, pokoknya di sini fleksibel banget lah. Fleksibel. Bahkan kalau teman-teman udah punya hitungan bisa diadu juga ya. Bisa di-compare. Bisa di-compare. Jadi teman-teman bisa sefleksibel itu, senyaman itu langsung kontak Om Tommy aja nih di Mitsubishi Pusat. Paling tepat nih kalau beli Mitsubishi di pusat di sini daerah Matraman. Termasuk kalau teman-teman yang dari luar daerah. Bisa.
Boleh juga. Boleh juga. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Se-Indonesia Raya. Programnya ngikat. Mau beli Mitsubishi yang untungnya gede di sini nih di pusat. Karena teman-teman bisa biarpun di daerah tapi bisa beli mobil dengan harga plat B ya. Harga plat B. Diskon plat B. Diskon plat B. Dan yang paling penting di sini pasti unitnya lebih ready karena ini di pusat guys. Betul. Bisa langsung kontak Om Tommy di seluruh wilayah Indonesia. Pokoknya semua diberesin lah ya. Betul. Om, kalau ada yang datanya kurang bagus? Data kurang bagus, nggak apa-apa Om. Di open di awal aja sih. Nanti kita bisa bantu. Oke, tukar tambah juga di sini melayani. Trade-in melayani. Harga tertinggi lah Om di sini. Bisa digaransi dapat harga tertinggi tuh ya. Harga tertinggi. Termasuk kalau mau test drive juga ya. Bisa. Test drive ke semua ya, maksudnya Jabodetabek kita melayani se-Jabodetabek. Disamperin juga. Disamperin ke rumah. Nah, biasanya di setiap dealer tuh ada orang-orang yang MVP tuh ya, yang jualannya paling banyak tuh ya. Gitu. Nah, iya. kalau di Mitsubishi Pusat siapa Om? Mitsubishi Pusat. Malu-malu dia. Kebetulan Om Tommy yang jadi jualan paling banyak. Ini membuktikan ya guys, bukan mau pamer nih, tapi cuman mau nunjukin bahwa kredibilitas itu penting. Ketika teman-teman mau beli mobil, cari sales yang kredibel. Nah. Itu penting karena teman-teman juga akan merasa aman dan nyaman selama prosesnya. Termasuk kalaupun mobilnya udah dipakai lama, nah itu bisa tetap kontekan juga sama Om Tommy ya. Jadi kalau ada kendala apa-apa bisa minta bantuan juga sama Om Tommy. Enak kayak gitu guys. Oke, servis warrantinya gimana Om? Free jasa servis sampai dengan 50.000 km. 4 tahun. Ya, jadi oli gratis, jasa servis semuanya part gratis. Berlaku di semua bengkel resmi di Indonesia. Betul. Ya? Om, gue tertarik sama yang 50-50 itu gimana sih? Oh iya, itu kredit tanpa angsuran Om. Kredit tanpa angsuran? Betul, jadi ibaratnya kan nih harga OTR 418 ya. Itu dibagi 2 Om. Nanti dibayar 50% DP-nya di bulan Maret, ntar ketemu di Maret tahun depan, baru sisanya. Nah, ini opsi banget guys. Oke, Om, kalau ada yang minta bonus boleh nggak sih? Bonus bisa Om, dapat lah. Ya walaupun ini udah lengkap lah ya. Udah lengkap. Ya jadi kan harga diskon yang tadi Tommy jelasin ya belum dengan bonus-bonus yang Tommy kasih. Gitu. Yang segede itu tuh belum sama bonus ya? Belum sama bonus yang Tommy kasih gitu. Nah bonusnya Om Tommy tuh terserah lah teman-teman. Yang penting di awal aja omongin ya. Betul, di awal aja. Nanti biar Om Tommy yang mengkondisikan. Tuh fleksibel kan, sampai ke bonusnya aja fleksibel. Om, ada yang mau lihat ini katalog digital atau medsos mungkin boleh? Medsos Tommy di Instagram, Tommy_Mitsubishi. Oke. Di Facebook Tom Mitsubishi, TikTok juga sama sih, Tom Mitsubishi. Nah, bisa cek di situ. Tapi kalau mau fast respon, mau minta simulasi, konsultasi dulu gratis. Bisa di WA aja, chat, telepon boleh. Kalau di pusat 1 kali 28 jam ya. Betul, 1 kali 28 jam. 24 jam mah apa ya? Udah nggak berlaku ya? Ya berlaku. Apaan pun lah, langsung kontak Om Tommy aja. Ada lagi yang mau disampaikan Om? Itu aja Om. Cukup? Oke, kalau gitu ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review ini guys, come on. Nah guys, gile nggak tuh? Gile. Balon pada kemana men? Wah, diambil kali ya? Wah, atau udah meledak? Wah, saking gedenya promo tuh. Woi. Anyway, yang lagi nonton nih udah subscribe, like, comment, follow medsos. Gue doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia guys. Amin. Kecuali yang punya utang terus kabur. Wow. Apalagi nipu. Gue sebutin aja kali orangnya ya. Nggak usah lah. Ya hati-hati. Pokoknya ini teman-teman gue kasih tau dulu sekarang ya. Apapun itu, kalau ngomongin berurusan dengan keuangan, hati-hati. Betul. Karena ngomongin uang, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada apa-apa. Hanya uang. Betul. Hati-hati. Pengalaman banget kayaknya. Nah guys, fitur makin banyak, harga makin sedikit, makin turun. Itu agak kontradiktif. Tapi itu terjadi di Mitsubishi X-Force. Tapi emang sekarang yang beli udah lumayan banyak, men. Banyak. Karena teman-teman kayaknya udah mulai makin tahu nih value dari mobil ini nih ya. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya orang akhirnya membeli mobil ini, ngeh sama mobil ini, tertarik sama mobil ini. Pertama pasti dari first impression ya dari desain ya, men. Nah, kalau ngomongin mobil crossover kayak gini atau SUV compact, itu harus ada esensi gagah. Karena ada kata-kata SUV-nya. Penting untuk kegagahan tuh. Nah, itu kayaknya tergambarkan banget di desain dari mobil X-Force ini guys. Terutama di bagian grill tuh kelihatan nih model-model apa namanya dynamic shield ya. Desain-desain khas dari Mitsubishi lah ya. Pajero, Expander, baik yang Ultimate maupun yang Cross. Sampai bagian perlampuan juga lengkap. Modelnya T-shape,
Terus LED proyektor gini jadi udah lengkap ya. Yang gua suka nih, lampu sennya juga ganti-gantian gitu sama DRL-nya. Dan menurut gue itu jadi kelihatan lebih sangar. Overall di bagian depan desain sampai ke bagian bawah underguard-nya. Dan di sini ada fog lamp yang tersembunyi. Wah, kerasa lebih gagah tapi kelihatan lebih clean gitu. Simple aja gitu. Nice. Menurut gua pilihan warna juga jadi lumayan mempengaruhi ya. Yoi. Ini warnanya menurut gua berani banget ya. Ini ada yang bilang warnanya gold, tapi sebenarnya ini sebutannya yellow, energi yellow apa sih? Energy drink. Bukan, minuman dong. Tapi tinggal dikasih es kayaknya dia, kayaknya Enak. Tapi bagus ya, warnanya kayaknya menyerang gitu. Nah untuk kaki-kakinya juga menurut gua finishing dari velgnya bagus, Tutan Polish Machining. Ukurannya 225/50, ringnya ring 18. Wah. Jadi udah lebih dari sekedar gede nih. Jadi mobilnya juga jadi kelihatan lebih gagah dan proper ya. Ada over fender, lekuk-lekukan, kelihatan muscular, terus ada side skirt juga di bagian bawah dan ada side body molding juga di bagian bawah nyambung gitu ya. Jadi di bagian bawah tuh kayaknya lebih penuh tapi punya ground clearance yang lumayan tinggi tuh men. Nah itu kalau mobil-mobil yang ada kata-kata SUV-nya harus punya ground clearance yang proper kayak gini. Pengereman depan dan belakang udah cakram, jadi udah lengkap. Terus di bagian pilar A juga di blackout gini, ini juga pelipatan sudah auto folding, ada lampu sennya, terus ada blind spot monitor juga guys. Panel pintu, suara body, akses smart entry di bagian atas tuh dia nggak ada roof railnya. Kalau mau yang ada roof railnya itu yang DS ya? Dimension. Yang Diamond Sense. Oke, overall sebagian samping masih gagah itu guys. Ini part paling ganteng dari mobil ini men, menurut gua. Di bagian belakang. Secara desain, gua yakin lu pasti setuju kalau mobil ini emang seluas tapi tetap kelihatan segagah itu gitu. Antara shark fin, rear upper spoiler, apalagi kalau teman-teman belinya yang Diamond Sense, rear upper spoilernya keren banget. Terus ini nih, ada high mouse open juga panjang, defogger, LED barnya cakep, model T-shape juga sama kayak bagian depan. Kamera parkir, terus ada parking sensor juga, ada mata kucing, dan emblem-emblem ya. Dan dia juga untuk ngebukanya udah power back door dan ada foot sensornya. Jadi tinggal di Tendang. Jadi udah langsung buka. Tapi sebenarnya nggak harus se powerful itu ya. Nggak harus. Tapi kalau mau pakai foot sensor harus megang kunci. Nah di sini juga untuk bagasinya lumayan gede. Nah yang gue suka kalau bagasi yang model gede kayak gini, ini tuh kita bisa maksimalin men. Kayak gini contohnya. Nah, tuh. Dia emang sih nggak rata-rata banget ya, tapi sebenarnya nanti kalau dikasih kayak apa ya, kasur-kasur lantai gitu ya. Bisa. Ini bisa rata nih sebenarnya. Bisa. Difungsikannya buat apa, Bang? Gitu. Kalau bepergian jauh, mungkin ada anak kecil, lebih aman ditaruh di belakang. Tinggal. Bisa tiduran dan lain-lain. Pakai ranjang. Nggak harus. Ya bantal-bantal kayak gitu-gitu biar lebih nyaman, anaknya kasih mainan, kasih uang yang banyak buat biaya pendidikan, asuransi kesehatan. Pokoknya intinya di belakang bisa difungsikan berbagai macam cara selain bawa barang ya pastinya. Nah kalau teman-teman beli yang ultimate ataupun mungkin yang exit, which is dia nggak ada roof railnya men ya, bisa sih diakalin pakai roof rail yang jepit ya. Bisa. Kalau teman-teman mau pakai roof rack atau roof box untuk bawa barang, jadi di belakang bisa dimaksimalkan untuk ya kayak gini nih. Ini kalau dipakai jalan ke gunung atau ke pantai membelakangi pemandangan, duduk di sini melihat ke sekitar, menikmati ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Wah ini keren banget. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan. Tuh, ban serep dan lain-lain, jadi lebih rapi lah. Sebenarnya masih ada sisa nih kalau teman-teman mau bawa barang yang mungkin tingginya tinggi segini nih masih bisa dimasukin ke sini nih. Jadi biar lebih rapi. Di sini juga ada tempat penyimpanan sih sebenarnya tuh masih bisa ditaruh-taruh. Jadi intinya mobil ini selain gagah, tampilannya juga kelihatan lebih futuristik sekarang. Fitur-fitur semuanya lengkap dan itu tadi fleksibel. Banyak juga yang nanya bang kalau mobil-mobil 2 baris gini apa ideal buat dibawa mudik? Dibawa jalan-jalan mungkin jarak jauh dan lain-lain. Ngomong-ngomong ini mana sih? Di bawah. Aja ya. Berat juga ya. Ini minus nih sebenarnya nih. Kalau aja di sini ada hidrolik nih kayaknya lebih kelihatan lebih paripurna guys. Kerennya gitu. Udah dicat dasar sama seperti warna di luar, terus ada peredamnya juga. Mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, pakai transmisi CVT. Outputnya di 105 PS, 141 Nm. Dan ngomong-ngomong output mesin, sebenarnya ini adalah mesin yang dipakai di expander juga ya. Betul. Nah logikanya, biasanya mesin kayak gini dipakai di expander untuk ngangkut 7 orang penumpang, bawa barang sekuat itu. Ini cuman buat 5 orang dewasa. Pastinya akan lebih
powerful lagi ya. Betul. Jadi kalau pertanyaan tadi apa bisa buat dipakai jalan jauh dan lain-lain, ya bisa banget pastinya. Apalagi kalau contoh kayak gue nih, gue masih keluarga kecil gitu, gue pergi kemana-mana jarak jauh, mendingan pakai mobil yang 2 baris gini. Yang penting ada bagasi yang lumayan gede yang bisa difungsikan untuk kayak tadi ya, kalau bawa anak kecil tuh bisa tiduran dan lain-lain. Menurut gue itu akan lebih mudah ya, karena mobil kecil enak juga buat dipakai parkir atau masuk ke jalan-jalan yang sekiranya sempit. Which is good lah. Guys, sekarang gua ada di interior dari X4 Ultimate nih ya, which is yang varian tengah, non sensing. Sebenarnya perbedaan antara ini sama yang Diamond Sense itu yang paling signifikan ya di sensingan, sama beberapa part tambahan seperti kelengkapan ada roof rail ya, sama perbedaan di rear upper spoiler, itulah kurang lebih lah ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin secara fungsi dan fitur, ya itu tadi di sensing gitu. Nah ini balik lagi ke teman-teman, kalau sekiranya sensing tidak terlalu diperlukan, dianggap tidak terlalu diperlukan buat teman-teman, yang ini juga cukup sebenarnya. Dengan harga yang segini, dengan potongan yang segede itu ya, ya sebetulnya gua rasa akan dapat value yang banyak banget. Di luar tadi kita udah dapat banyak banget ya, mesin yang cukup gede torsinya, desain juga futuristik, tetap kelihatan gagah, kelengkapan juga ada, bahkan sampai power backdoor juga ada, dan pencet-pencetannya dari sini juga ada guys. Jadi lengkap lah ya. Terus tampilan di bagian interior juga menurut gua bagus nih. Jok full kulit, muscular, konsep meluk gitu. Apa sih kalau meluk? Semi bucket. Nah itu. Dan ada airbagnya juga di jok, jadi udah selengkap itu ya. Pengaturan juga lengkap di bagian driver, ada high adjuster, jadi buat teman-teman yang sekiranya butuh visibilitas yang lebih tinggi, posisi duduk yang commanding, ini bisa ditinggiin. Termasuk pengaturan setir juga tetap lengkap tuh ya. Jadi nyari kondisi nyetir yang paling ergonomis, paling nyaman buat teman-teman di sini bisa banget tuh. Oke, terus di bagian door trim tuh plastik-plastik ada, tapi ada finishing ini sampai ke bagian dashboard. Apa sih nih, bahan fabric ya? Bahan lepis ya? Lepis. Apa sih? Bahan apa sih sebutannya? Ya jeans. Ya gua nggak tahu. Motifnya doang. Ya motifnya. Tapi bahannya bahan fabric tuh. Ya itu selera lah. Dan banyak ambient slide di sini di bawah tuh. Lampu-lampu wasir ya. Wasir. Ambience. Tapi Tapi bagus lah, kelihatannya jadi lebih futuristik. Dan yang paling notice gue di speaker sama Twitter, ada Yamaha motornya. Speaker Yamaha itu bagus tau. bagus. Secara akustik, wah keren sih. Teman-teman, Nmax lu gimana? Hah? Nmax lu pakai speaker Yamaha nggak? Gue ini ya, tim Nmax ya. Wow. Lu tim apa ya? Nmax apa PCX? Ngapain ngomongin motor di sini? Tapi ya, menurut gue secara tampilan dan speaker aja ini udah kelihatan enak lah gitu. Setir juga setir khas Mitsubishi yang kekinian ya, karena bahkan Pajero pun modelnya kayak begini ya men. Jadi kesan gagahnya tetap dapat lah. Dan pencet-pencetannya juga selengkap itu, nanti kita jelasin. Ke bagian dashboard juga nih yang gua suka, frame dari si speedometer sama si head unit jadi satu nih. Betul. Untuk di varian Ultimate dan Diamond Sense. Kalau yang Exit dia agak terpisah. Tapi menurut gua ini bagus. Speedometer juga sudah full TFT, ada beberapa tampilan, jadi kitanya nggak bosan, bisa diganti-ganti, dan informasi semua lengkap di situ karena sudah full berwarna. Begitupun di bagian head unit dia bisa terkoneksi ke smartphone juga lebih mudah, Apple CarPlay, Android Auto, bla bla bla, semuanya lengkap. Nah, ngomongin pencet-pencetan, gue kayak ini ya, kayak apa sih? Siapa yang ngomongnya gitu tuh? Apa? Yang reviewer. Udah, terakhirnya ada kencengnya tuh. Karmudi. Gitu. Om Karmudi, aduh gue gak tahu namanya lagi. Pokoknya gitu lah. Tapi gue seneng dengerin ini dia tuh. Terakhirnya tuh selalu ada penekanan gitu ya. Ya. Pencet-pencetnya juga ada. Kayak gitu ya? Gitu gak sih? Enggak gitu. Udahlah, gaya aing gue men. Setirnya lengkap, jadi lengkap itu maksudnya ada kulit ya, ada jet-jetannya, plus pencet-pencetan. Di sebelah kiri ada untuk pengaturan audio steering switch lah istilahnya. Di sebelah kanan ada teleponi, voice command, terus ada cruise control juga di sini nih. Nah untuk yang Ultimate ini dia belum adaptif ya? Belum. Yang adaptif itu di DS ya? Di sensing-sensingan gitu guys. Kalau headlamp sudah auto, ini wiper juga sudah intermittent. Ini buat manual leveling, jadi lampunya juga bisa diatur-atur. Ke bagian bawah nih lucu guys, ada kisi-kisi AC di sini di kolong nih. Wow. Buat teman-teman yang mungkin lagi pakai sarung, Bisa. bisa mendinginkan area bawah. Area Ini kayak mobil-mobil tahun 90-an lah. Ada kayak gini. Lucu sih. Tapi ini fungsional loh. Buat di bawah tuh kadang pengen dingin yang sama seperti di atas, bisa juga ke sini. Bagus lah. Nah, ini AC sudah auto climate, digital juga, dan di sini ada shortcut-shortcutnya yang sifatnya physical tuh, jadi lebih gampang juga ya. Ada wireless charging, terus di sini ada power outlet juga. Nah ini transmisi CVT, terus engine start stop, electric parking brake, auto hold, sama drive mode-nya ditaruh di konsol tengah di bagian sini ya guys. Nah karena ini adalah
SUV compact, jadi ada drive mode-nya nih. Bikin mobilnya jadi lebih proper sih. Jadi mau jalan di kontur jalan yang seperti apapun, sikat aja ya. Sikat, lipas. Gaskeun mang, pokoknya mang. Ngeng. Gas. Terus ada cup holder. Nah ini glove box-nya juga lumayan gede dan terintegrasi sama AC. Ventilated gitu ya modelnya. Jadi kalau mau naruh minuman dingin bisa taruh di sini. Tapi bukan berarti dia bisa membekukan. Bukan. Hanya memberikan hawa dingin. Betul. Memberikan kesejukan. Betul. Seperti kata-kata Mutiara gitu ya. Nah, terus di sini juga armrestnya lumayan gede jadi bisa sharing sama yang di sebelah. Ke bagian atas. Ini ada buat taruh kacamata, ini ada untuk lampu-lampu ya. Sama di sini untuk si spion tengahnya sudah day night view ya, auto dimming. Auto dimming. Terus apa sih sebutannya? Auto dimming. Bener ya. Sama wipernya juga sudah auto tuh guys. Kalau ngomongin minusnya, ya emang nggak ada sunroof. Itu doang. Itu aja sih dibandingin kompetitornya gitu. Ini tuh yang paling dibahas. Tapi buat teman-teman kan nggak selalu sunroof itu jadi pilihan ya. Kalau memang ini nggak ada sunroof tapi punya harga yang lebih value for money, why not? Betul. Iya nggak sih? Nah sini juga nih ada tempat naro-naro jadi ya fleksibel. Di bagian belakang kita udah sering cek juga untuk 3 orang dewasa segitu leganya. Dan tadi ya ketika kita lipat juga bisa tiduran cukup rata walaupun nggak rata-rata banget, tapi menurut gue itu cukup lah untuk bisa tiduran enak. Jadi ya buat bawa keluarga, bawa barang, mobil ini juga proper ya sebenarnya. Dan di bagian atas juga udah di blackout semuanya, udah ditem-temin jadi kerasa lebih sporty. Intinya mah teman-teman dapat mobil keren, futuristik, gagah dengan mesin yang torsinya gede dan fitur-fitur yang menurut gua lebih dari cukup lah. Betul. Apalagi bisa nampung lumayan banyak. Tapi harganya ya itu tadi. Langsung kontak Om Tommy aja, nanti bisa dapat promo yang lebih bagus lagi. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.